Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan membahas mengenai Doni Salmanan, sama seperti Indah yang telah saya bahas kemarin. Adalah orangnya masih muda dan kaya raya, banyak rumah di mana-mana, banyak mobilnya dan banyak tanahnya dan lain sebagainya. Jadi di usia muda sangat bergelimpangan sekali hartanya. Tapi kali ini Doni Salmanan sama dengan Indra Kents. Saat ini beritanya sangat menghebohkan, di mana Doni Salmanan juga adalah ditangkap oleh polisi dalam dugaan yang sama dengan Indra Kents. Untuk itu kita baca dulu beritanya. Beritanya saya ambil dari haluan Padang.com yang berjudul "Serupa Indra Kents, aset hasil judi online Doni Salmanan bakal disita polisi." Setelah Indra Kents yang disebut bakal jatuh miskin lantaran sejumlah asetnya mulai disita, kini sosok Doni Salmanan pun terancam punya nasib serupa dengan rekannya itu. Syahririd asal Bandung itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Saat ini Doni telah ditahan oleh pihak kepolisian dengan alasan subjektif karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Jadi sahabatku, Doni Salmanan ini sama dengan Indra Kents, dugaannya berlapis. Ada dugaan penipuan, dugaan penjudian, undang-undang ITE juga, kemudian undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau tindak pidana lain itu hukumannya itu berupa penjara, ya, berupa tahanan penjara. Tapi kalau udah ada terkena delik TPPU, maka selain penjara itu nanti ada penyitaan terhadap aset-asetnya. Aset-aset yang mana? Aset-aset yang diduga dari tindak pidana asal. Nah, apa itu tindak pidana asal? Tindak pidana asal itu adalah tindak pidana asalnya TPPU. Misalnya korupsi, kemudian perdagangan orang, mungkin dari prostitusi, ya, mungkin dari penimbunan barang-barang, ya, dan tentunya dari penjudian. Jadi Doni Salmanan dan Indra Kents ini tindak pidananya asalnya itu adalah penjudian. Nah, kita lanjutkan dulu. Penyidik juga diketahui telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, yakni iPhone 13, akun YouTube, dan 2 akun email yang terhubung dengan YouTube dan akun Quotek. Dijeratnya Doni Salmanan atas kasus TPPU, penyidik nantinya akan menyita seluruh aliran dana yang bersinyalir tindak kejahatan tersebut. Jadi semuanya harta akan disita, tidak ada yang tersisa, ya. Dan diharapkan nanti penyitaan ini adalah dikembalikan kepada pihak yang betul-betul korban, ya. Nanti penyidik akan tahu mana sebenarnya yang betul-betul korban itu. Nah, itu. Semua yang bersumber dari kejahatan akan disita, terang Ahmad.
hingga saat ini pelacakan oleh dana tersebut masih dalam proses, ya. Karena banyak hartanya, nih penyidik tentunya memerlukan waktu yang agak lama kayaknya, ya. Karena aset-aset itu diperkirakan sangat banyak sekali, gitu. Kemudian selanjutnya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka lantaran terbukti sah melakukan TPPU yang merupakan afiliator dan aplikasi dari aplikasi judi Quotek. Diketahui ia memperoleh 80% keuntungan pada setiap kekalahan anggotanya. Jadi sahabatku, Doni Salmanan dan Indra Ken ini sekarang itu posisinya ditahan 20 hari ke depan di Bareskrim Polri. Kenapa ditahan? Karena yang pertama itu hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Yang kedua, ditakutkan melarikan diri. Kemudian yang ketiga, ditakutkan mengulangi lagi perbuatannya. Dan kemudian yang lainnya adalah ditakutkan menghilangkan barang bukti. Makanya kedua anak muda ini sekarang ditahan di Bareskrim Polri. Ada suatu hikmah dari kejadian ini, bahwa untuk mencapai sesuatu kesuksesan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dicapai. Jadi cita-cita itu tidak bisa dicapai secara instan. Semuanya memerlukan step-step dan tahapan-tahapan. Mudah-mudahan peristiwa ini tidak dicontoh oleh anak-anak muda untuk meraih kesuksesan, keberhasilannya dicapai dengan cara-cara yang instan. Demikian saja sahabat-sahabatku. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.